Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pesepeda selalu mencari cara bagaimana sepeda bisa melaju kencang. Apakah itu menggunakan peralatan baru, teknik pelatihan baru, atau tren diet baru? Semua mengejar kecepatan. Kecepatan erat kaitannya dengan hambatan. Semakin kecil hambatan, semakin kecil pula tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan sepeda. Salah satu hambatan yang harus diatasi pesepeda adalah hambatan gelinding. Hambatan gelinding atau rolling resistance adalah topik hangat dalam bersepeda. Sebenarnya, hambatan gelinding penting bagi semua pesepeda. Terlepas dari apakah Anda bersepeda di jalan raya, jalan setapak, atau bahkan off-road. Baik Anda seorang pembalap, atau sekadar menikmati bersepeda di akhir pekan. Mengapa? Karena hambatan gelinding mempengaruhi kecepatan dan cengkraman ban terhadap permukaan jalan. Mendengar kata rolling resistance, yang terbayang di benak kita adalah rumus fisika yang rumit. Koefisien, percepatan, kecepatan, joule, newton, watt, dan lain-lain adalah istilah-istilah fisika yang bikin puyeng. Nah, berikut ini paparan yang menjelaskan hambatan gelinding dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas bersepeda Anda. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Apa itu rolling resistance? Resistensi adalah efek merintangi, memperlambat, atau menghentikan yang diberikan oleh benda material ke benda lain. Saat bersepeda di tanjakan, gravitasi menghalangi Anda untuk bergerak ke atas, atau saat mengayuh ke arah angin kencang, angin menghalangi Anda untuk maju. Ketika roda sepeda menggelinding di atas permukaan, gaya yang menahan gerakan menggelinding tersebut disebut gaya hambatan gelinding. Konsumsi watt diperlukan untuk mengatasi gaya hambatan gelinding. Ada 4 komponen yang mempengaruhi hambatan gelinding, yaitu koefisien hambatan gelinding, berat total, sepeda ditambah pesepeda, gravitasi, dan kecepatan. Semakin besar koefisien hambatan gelinding, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga berat dan kecepatan. Bagaimana bidang kontak mempengaruhi rolling resistance? Panjang bidang kontak ban dengan permukaan jalan mempengaruhi rolling resistance. Ban dengan diameter lebih kecil memiliki rolling resistance yang kecil dibandingkan ban dengan diameter yang lebih besar. Ban 26 inci lebih kecil rolling resistance-nya dibandingkan ban 29 inci. Itulah kenapa sepeda dengan ban 29 inci terasa lebih berat di kayuhan. Maka, jika Anda memiliki bidang kontak yang lebih pendek, hambatan gelinding Anda akan berkurang. Dan energi atau watt yang dibutuhkan untuk memutar roda Anda ke depan lebih sedikit. Yang mempengaruhi panjang bidang kontak, tekanan ban. Dengan asumsi ban dan beban yang sama, tekanan ban yang lebih tinggi menghasilkan bidang kontak yang lebih kecil. Secara teori, tekanan yang cukup tinggi akan menghasilkan bidang kontak yang sangat kecil. Tetapi ada titik tertentu di mana bidang kontak yang sangat kecil malah tidak efisien dalam bersepeda. Kenapa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Lebar ban. Ban yang lebih lebar akan menghasilkan bidang kontak yang lebih pendek, tetapi lebih lebar. Ban yang lebih lebar membutuhkan lebih sedikit tekanan ban. Dan ban dengan tekanan yang tinggi memiliki diameter ban keseluruhan yang lebih besar. Dan semakin besar diameter ban, semakin panjang bidang kontak. Lebar pelek. Pelek yang lebar akan menghasilkan bidang kontak yang lebih lebar, tetapi lebih pendek dibandingkan pelek dengan lebar yang sempit. Semakin tinggi tekanan semakin bagus? Secara teori iya. Ban dengan tekanan yang tinggi menghasilkan bidang kontak yang pendek. Tetapi kondisi ini hanya bisa dirasakan bila Anda bersepeda di ruangan dengan lantai yang mulus. Namun, bila kita bersepeda di luar ruangan, kita tidak akan pernah menemukan permukaan yang mulus tanpa gelombang. Ban dengan tekanan yang tinggi bila berhadapan dengan permukaan jalan yang kasar akan memantul. Ketika ban terangkat dan tidak menapak di permukaan, maka tenaga yang kita salurkan lewat pedal tidak menghasilkan gerak maju. Ban hanya berputar di ruang kosong. Pantulan ban tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mengurangi daya cengkram ban terhadap permukaan jalan. Ketika Anda menikung dalam kecepatan tinggi dan ban kehilangan daya cengkram, sepeda Anda akan slip.
Ban dengan tekanan rendah akan mengurangi potensi ban memantul. Karena ban dengan tekanan rendah mampu menyerap gelombang atau permukaan kasar dan tetap mempertahankan ban bersentuhan dengan permukaan jalan. Kesimpulan. Jadi, semakin rendah hambatan gelinding, semakin banyak watt yang kita hemat sebagai pesepeda. Itu berarti lebih sedikit energi yang dikeluarkan. Ban yang ideal adalah ban yang memiliki hambatan gelinding yang kecil, tetapi tetap napak di jalan, tidak terpantul. Saat ini, ban jalan raya yang populer adalah ban dengan lebar 25 mm sampai dengan 28 mm. Dan agar ban bisa dipompa dengan tekanan yang rendah, maka pilihan ban tubeless adalah pilihan yang tepat. Ban dengan tekanan yang rendah tidak akan memantul ketika melibas gundukan yang kecil. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.